Itu minggu lalu kan begini kejadiannya ya. Lupa saya lupa saya mengabsen kalau nggak salah hari apa itu. Ada pemberitahuan dari Pasca itu bahwa saya lupa mengabsen. Nah, harusnya kan kita kirim ini ya, bukti bahwa ada kuliah. Kita kirim YouTube-nya yang 2 minggu lalu. Bisa kita kirim YouTube-nya yang lalu itu, tolong dibuat YouTube-nya. Kirim ke Bu Vita atau ke saya, bisa juga lewat saya. Nggak salah lupa absen itu. Aduh, gimana? Itu TU Pasca namanya Bu Vita ya, itu SMS ke saya. Katanya saya enggak ini, seingat saya itu gimana ya. Nah, akhirnya saya kirimi yang apa ya, yang di kelas lain sih, kan saya ngajar juga di kelas lain. Katanya nggak apa-apa, itu jadi bukti. Nah, mohon yang lalu kalau bisa dibuat ya ininya YouTube-nya sebagai bukti gitu. Absen itu juga bukti, tapi enggak lebih kuat dari YouTube. Kalau YouTube kan ada ininya. Nah, ini hari gimana ini? Hadir semua nggak ini? Coba ini. Aditya, siapa ya? Siapa Ada yang nggak kendala, hadir? Pak. Ada yang kendala di internetnya, Pak. Iya, maksud saya siapa yang tidak hadir ini? Biar kita ini tuh. Ini kan ada berita acara juga di sini. Puspa belum masuk ya, tapi dia ada Pak. Puspa belum masuk. Ya, ini saya udah simpan. Ya, saya kira itu ya. Ya, saya kembali membahas itu ya. Saya nanti begini, mungkin tidak lama saya membahas isu apa namanya, hal-hal yang mutakhir di bidang riset ya, atau yang terbaru di bidang riset, atau yang agak terbaru. Saya ingin nanti ada satu orang yang presentase itunya, matriksnya. Mungkin saya cuma kurang lebih sejam, sisanya ya Bapak Ibu. Nah, saya itu mungkin tidak membahas teorinya ya. Kalau Anda mau cari teorinya, ada kok, itu di download aja. Single subject research namanya. Itu bisa di download. Saya juga dulu dari UPI, Pak Junanto namanya, almarhum itu. Itu yang bawa dari Jepang kalau tidak salah. Dia ambil S3 di Jepang, lalu single subject itu sebenarnya di dunia udah lama ya. Karena single subject itu kan sebenarnya desain time series toh yang dikembangkan lebih maju. Ya, nah cobalah. Ini kan mata kuliah ini memang untuk membongkar, mengeksplor isu-isu sebenarnya. Coba dicari aja. Nah, saya cuma ingin memperlihatkan satu riset bimbingan mahasiswa saya.
Dan ini sudah saya pernah presentasikan juga di mana tadi. Ya saya mungkin mempercepat aja gitu ya. Mana? Nah ini kali. Ini kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Nah ini materi saya tahun berapa itu? Diundang tadi. Nah kira-kira begitu. Ini ada judul nih. Jadi sebenarnya single subject itu sebuah riset eksperimen, tetapi eksperimennya bukan kelas, kira-kira gitu. Beberapa orang atau yang tipikal. Nah, riset ini sebenarnya asal mulanya kan bagaimana menangani orang-orang di apa ya, kayak tunanetra, diseleksia dalam matematika atau apa gitu. Nah, saya dulu berpikir waktu membimbing ini karena kita dapat beberapa buku. Sebenarnya kan ABK atau saya berpikirnya begitu. Mungkin juga ini belum ada contoh di tempat lain, kecuali bimbingan mahasiswa saya. ABK itu kan ada dirjennya ya kalau di Kemendikbud kalau nggak salah. ABK itu kan anak berkebutuhan khusus. Nah, berkebutuhan khusus itu dua sebenarnya. Ada yang, mohon maaf ya, ini kita sebut tuna di Indonesia ya. Ada tuna netra, tuna grahita, tuna apa gitu. Termasuk di situ yang autis. Nah, tapi ada juga yang kedua itu adalah anak-anak yang berkecerdasan luar biasa. Ya, antara lain siswa JIPTEK, siswa jenius, siswa yang punya keberbakatan istimewa ya. Di sini tempatnya sebenarnya yang excellencies. Ya, jadi dua itu ABK itu dua sebenarnya. Gimana menangani anak, saya kira itu. Nah ini penting karena menangani anak-anak khusus itu adalah salah satu isu ya, isu HAM di bidang pendidikan. Bahwa tidak ada orang yang tidak boleh dapat akses. Nah kita riset-riset anak-anak yang JIPTEK, yang jenius itu udah banyak memang. Sudah cukup banyak. Sehingga ada temuan-temuan misalnya Komisi Semiawan itu nemuin bahwa anak-anak berkecerdasan tinggi itu ada 10% yang underachiever namanya. Nah, ini menarik. Di dunia loh ini. Ya, underachiever. Jadi memiliki prestasi yang rendah padahal ber-IQ tinggi. Ya. Itu banyak. Saya kira ini bukan masalah baru di kita. Orang cerdas saja juga bisa IPK-nya rendah atau prestasinya rendah. Banyak kita temukan. Einstein itu kan tidak bagus nilainya ya. Cuma 45, 6 paling tinggi. Saya pernah lihat itu transkrip Einstein waktu kuliah. Matematikanya buruk ya. Nah, mungkin ya, tidak menemukan itunya lingkungannya. Nah, saya kira itu jadi saya berpikirnya ke sini, ngambilnya ke sini. Nah, itu kenapa kita milih siswa JIPTEK. Contoh-contoh sebelumnya nggak ada yang ke situ. Sebelumnya itu anak tunanetra, diseleksia, autis ya. Autis itu ada yang IQ-nya sampai hampir 200 ya kalau. Nah, saya kira ini jadi riset ini mencoba memberikan ada namanya mahasiswa saya tugas-tugas menantang kepada anak.
Jadi ini yang dirancang ini. Nah, ingin melihat apakah kalau dikasih tugas-tugas menantang itu kemampuan berpikir tingkat tingginya nah, di dalam bidang matematika juga meningkat ya. Ya, saya kira itu awalnya gitu. Nah, dia ambillah kasus ini, studi di anak-anak Jiptek. Oke, saya kira itu. Nah, saya kira itu pendahuluan penelitiannya ini cenderung tidak memperhatikan ya perbedaan kecakapan. Pendidikan kita itu di Indonesia memang terlalu umum ya, sehingga tidak mampu menelusuri bakat-bakat potensi terpendam atau yang sifatnya khusus dari siswa. Karena kita cenderung dihadapkan kepada klasikal yang memperhatikan akses namanya ya, akses. Wajib belajar itu kan sebenarnya ingin semua orang dapat pendidikan. Nah, sehingga ini tidak memperhatikan lagi bakat-bakat yang dimiliki siswa. Siswa itu belum memfasilitasi ya pengembangan hot juga misalnya. Terutama siswa Jiptek. Siswa Jiptek itu kan berpikirnya tingkat tinggi ya. Nah, tugas-tugas yang diberikan di kelas masih berupa soal rutin. Ya, padahal anak itu kan ikut di kelas umum ya. Tidak menuntut HOTS sehingga tidak mendukung peningkatan HOTS. Nah, ada perangkat juga, perangkat-perangkat pembelajarannya nggak ada. Misalnya LKS-nya, tugas-tugasnya. Nah, terutama yang challenging ini yang akan dikembangkan oleh anak ini. Proses pembelajaran di kelas cenderung masih student teacher center, sehingga anak-anak yang Jiptek itu tidak mendapat akses. Saya kira itu nah masalah yang ingin dikembangkan ini. Nah, siswa Jiptek itu diidentifikasi berdasarkan IQ saja, gitu. IQ yang mengikuti teori yang dikembangkan oleh Francois Gagné ya. Nah, memang definisi IQ ini kan banyak. Ada yang Stanford Binet, ada yang Gagné, ada yang Guilford ya, tidak salah. Nah, subjek penelitiannya itu diambillah 3 siswa Jiptek. Tesis pertama, skripsi pertama kita bimbing, dan sekarang udah cukup banyak sih. Malah ada yang 2 orang, ada 3 orang. Nah, Anda jangan menganggap ini riset S1 ya. Justru di UPI ini riset S3. Kalau single subject itu. Karena betul-betul menelusuri ya. Menelusuri orang itu apa ya. Menelusuri mendalam. Sehingga dia menemukan nanti suatu teori baru ya dari penelusurannya. Ya, saya kira itu. Nah, challenging task itu ada 5 tahapan, ada namanya relating the task to what student already know. Ini sintaknya ini. Nah, ini saya kira kalau Anda nanti juga ingin meneliti model-model pembelajaran harus menemukan sintak. Investigating the problem, evaluation the finding, menginvestigasi masalah, mengevaluasi temuan, mengkomunikasikan hasil, menciptakan pertanyaan baru atau masalah baru untuk explore. Nah, saya kira high order mathematical thinking ini pasti acuannya ke taksonomi Bloom tuh yang Mbak. Di taksonomi Bloom baru itu keempat. Ini juga yang dianut oleh Kemendikbud ya. Ya, padahal kalau di tempat lain tidak harus ini. Bisa gunakan apa ya? Ini kan taksonomi Bloom. Ya, kalau di negara lain itu Australia misalnya pakai taksonomi Solow.
solo taksonomi. Itu enggak pakai C dia. Nah ini, nah ini pembatasan materi instrumen lembar. Nah ini materinya geometri, aljabar, statistika, bilangan. Jadi materinya bisa lintas. Kenapa lintas? Kan yang dianya anak, 3 orang, tidak perlu ke kelas. Toh. Hanya untuk menguji efektivitas dari challenging ini. Ya, terus mana lagi? Nah, ini kira-kira rumus. Apakah dengan memberikan ini efektif ya? Efektif itu maksudnya ada ukuran-ukurannya. Misalnya peningkatannya. Nah, bagaimana kemampuan high order mathematical thinking skillnya itu pada 3 kondisi. Nah, ini yang nanti kita akan perkenalkan ini. Ada namanya sebelum, selama, dan sesudah diberikan challenging mathematical task. Nah, saya kira itu sebelum itu namanya baseline ya di sini. Kalau ada nanti baseline, ada intervensi, baseline lagi desainnya. Atau gimana? Saya kira itu. Nah, saya kira ini kalau harus ada, karena dia diukur, harus ada indikator. Ini unsur-unsur yang terkandung dalam hubungan. Mengecek, mengorganize, membuat pertimbangan, mendeteksi. Saya kira itu. Nah, ini siswa JIPTEK-nya ini. Ini itu, menurut GAK-nya itu, ternyata JIPTEK itu ada 4 kelompok. Ada yang basically, JIPTEK dasar itu, IQ-nya lebih dari 112 sampai 115. Ada yang moderate, 30, 140. Ya. Nah, ada yang extremely JIPTEK. Lebih dari ini. Kriteria JIPTEK yang digunakan dalam penelitian mengikuti GAKNE. Nah, itu mulai dari 112 saja. Sudah bisa. Karena IQ normal itu kan 100 ya. Kita ini sebenarnya sekitar 100. Nah, tahap challenging task itu diperoleh dari Lawrence dan kawan-kawan. Lawrence Singer. Nah, ini ada 5 di sini. Jadi challenging task itu ada 5. Yang pertama relate, investigate, communicate, evaluate, create. Nah, ini kayak saling berhubungan nih sebenarnya ya, relate mempengaruhi ini, tapi juga segitiga ini. Nah, mahasiswanya buat kerangka mungkin. Nah, perlu dikasihlah solusi jadi challenging task dan meningkatkan ini. Saya kira semua hal sih kalau saya pikir, tidak hanya ini. Nah, ini saya kira hipotesisnya kemampuan. Jadi tidak diuji, hipotesisnya itu bentuknya deskriptif ya, kayak PTK tapi bukan PTK. Nah, subjek penelitian itu adalah inisialnya misalnya ini ya, IQ-nya 128, prestasinya semifinal Olimpiade MIPA tingkat nasional. Juara 1 lomba tahfiz Quran. Itu yang kita sebut G1, G1. JIPTEK 2 ini lebih kecil IQ-nya. Lahir 2003, juara 1 kompetensi sains. Sains madrasah. Nah ini. Yang ketiga itu IQ-nya 116. Perempuan ini. Jadi 2 perempuan, 1 laki-laki. Saya enggak tahu. Ini 3 ini. Nah ini desain, ini yang sebenarnya saya ingin
desain penelitiannya dia itu adalah A, B, A. Nah, saya ini keluar sedikit membicarakan desainnya sebelum masuk ke sana. Karena desain itu banyak. Coba. Mana? Tadi sih sudah ada saya simpan. Nah, ini. Mana Bang empatnya? Nah, ini salah ini. Saya tadi sudah siapkan di sini. PPT mana? Ah, ini nih. Desainnya itu referral desain. Di buku ini ada berapa desain. Nah, desain pertama itu adalah AB namanya. Jadi mengukur, lalu mengintervensi. Ini desain dasar ini. Penelitian dengan subjek tunggal, logi baseline ya. Jadi memberikan kondisi lalu mengintervensi. Nah ini kira-kira ini. Nah, ini di sini dikasih diukur misalnya kemampuannya diukur, lalu diintervensi ya. Nah, jadi tidak ada desain, mungkin ini desain ya digunakan juga. Nah ada desain ya. Ini ada contoh-contohnya sih. Nih misalnya ya, seorang guru atau peneliti melakukan penelitian tentang keterampilan membaca yang menekankan pada pemahaman isi bacaan. Jadi tidak hanya membaca doang. Target behavior penelitian ini adalah ini tuh, gimana orang isi bacaannya itu mantap kira-kira. Selanjutnya memahami isi bacaan dimaknai sebagai secara sederhana definisi operasionalnya. Seberapa banyak subjek dapat menjawab pertanyaan tentang bacaan yang telah dibaca. Ini ada tes nanti. Dengan kata lain, satuan ukuran target behavior atau perilaku penelitian adalah banyaknya jawaban. Jawaban benar, jadi correct respon. Nah, kalau menggunakan desain ABA itu apa? Pengukuran data pada kondisi baseline. Nah, ini nih. Kondisi baseline dilakukan setiap hari selama 5 hari. Ngerti nggak baseline itu? Belum diajar, jadi tes-tes saja. Gitu. Hari pertama kasih tes tentang isi membaca. Kedua isi membaca. Nah, selanjutnya ada kondisi intervensi namanya. Dilakukan juga 5 hari. Intervensi itu diberikan adalah memberikan waktu bebas selama 5 menit untuk menjawab pertanyaan sebagai reward dan kemudian dilanjutkan memberikan pertanyaan lagi. Jadi ini loh treatmentnya itu ada waktu, treatmentnya kasih waktu dia coba 2 menit. 2 menit Anda bebas apa namanya, dan dikasih ini reward kalau benar dikasih ini treatmentnya ini. Nah, saya kira itu ABA gitu doang. Nah nanti bagaimana itu, ini contohnya sesi 1 2 benar, sesi 2 benar. Nah ini kan tadi sambil dikasih reward dites juga kan, nih ternyata sesi 6 5 benar 6 benar. Ini kelihatan ya ada peningkatannya di sini. Jadi kondisi intervensi itu tadi kasih reward, setiap kali dia menjawab benar kasih reward. Nah ini ada, kalau lihatnya ada peningkatannya. Kira-kira gitu, cuma begitu saja di sini. Ini jangan dianggap sederhana aja, enggak, dilihat yang lain, bukan hanya ini nanti. Waktu dilihat, seberapa bagus dia menjawab, ini sangat detail. Nah, kira-kira begitu ya. Nih, kondisi baseline-nya itu nah ini tes 5 tes nih.
skornya tinggi, turun tinggi. Tapi yang menarik ini loh, kelompok ini itu ada bedanya setelah intervensi ada. Naik kan? Nah, saya kira ada kenaikan di atas sana. Jadi soal sesi 6, sesi 7, sesi ini. Tapi di sini memang intervensinya kan reward tadi ya. Indikasi apalah. Oke ya. Saya kira ini namanya ini adalah desain AB. Beralih lagi. Nah, desain ABA sama dengan tadi. Jadi desain ABA itu ada kondisi di tes berapa kali, diintervensi tes lagi. Nah, yang dilihat nanti peningkatannya yang mana? Ini dong. Ini tuh ada nggak perbedaan dengan ini? Sorry. Ada nggak ini dengan ini? Nah, kalau ini kan cenderung sama dengan ini. Atau dia tetap. Nah, kita kasih contoh misalnya. Ada nggak contohnya? Nih, ilustrasi. Seorang peneliti atau guru ingin meningkatkan jumlah kosakata misalnya. Saya contohnya belum matematika. Seorang anak autis saat bermain bersama dengan teman sekelasnya. Dengan demikian target perilakunya apa? Kosakata dong. Yang diukur dengan menghitung banyaknya kosakata. Nah, pencatatan target selama 5 hari ya dikasih tes A1. Nah, 8 hari kasih intervensi. Nah, intervensinya tadi apa? 5 hari lagi kasih tes lagi. Setiap hari dilakukan perekaman dengan video kamera selama 50 menit pada subjek yang bermain di kelas. Adapun intervensi, nah ini mungkin yang perlu. Intervensi itu kan perlakuan. Adalah yang memberikan mainan ini yang disukai oleh subjek setiap kali berhasil mengucapkan kosakata. Kapan dikasih itu? Pada saat intervensi, nah, bukan pada saat baseline. Jadi itu kira-kira perlakuannya. Ya, saya kira itu. Sehingga nanti coba ya, baseline nih. Ini tuh. Kita bisa lihat di sini. Baseline-nya ini kata-kata. Belum dikasih hadiah ini. Nah, kalau di intervensi, sesinya bisa lebih banyak. Karena itu kan perlakuan sebenarnya. Oke ya, saya lihat. Nih. Jadi, baseline itu intervensi maksudnya itu ada tadi apa namanya, permainan ya, mainan dikasih. Tapi dites juga setelah mainan itu. Hasil tesnya ini ya. Nah, sudah itu diukur lagi, tes lagi berkali-kali. Nah, ternyata ini dia kalau tidak ada perlakuan cenderung konstan ya ini dengan ini. Jadi sebenarnya ini naik gara-gara mainan tuh logika. Karena kalau tidak ada mainan dilepas, dites-tes saja itu mirip. Mana-mana. Mirip ini loh. Nih itu nggak jauh berbeda ininya. Jadi baseline. Nah itu yang model ABA. Katanya itu yang paling bagus untuk S2 ya. Kalau S3 itu ABAB. Lebih rumit. Nah saya kembali ke sana. Ke materi tadi itu masih bimbingan mahasiswa saya. Mana dia? Mana itu? Ini ya. Nah, dia menggunakan ini ABA. Siswa Jiptek tadi itu dikasih tugas ABA. Nah, ini harus dipahami nih, ada ukuran-ukuran namanya analisis visual. Nah, ini harus dibaca sih gimana ya. Panjang kondisi salah satunya. Kondisi baseline umumnya 3 atau 5 data poin.
Namun pertimbangan, jadi sekitar 5 kali ya, itu bisa 3 sampai 5 kita. Jadi baseline itu ukurannya 3 kali tes atau 3 kali apa, sampai 5. Nah, ada ukuran kedua, estimasi kecenderungan arah. Terdapat 3 kecenderungan arah tren, yaitu meningkat, ya, meningkat, mendatar, menurun. Ini penting diketahui ini. Kalau kemampuan hot kan meningkat, tapi kalau kecemasan itu harus menurun tuh. Nah, mungkin juga ada yang mendatar. Cara menentukan kecenderungan arah, metode prehend dan metode belah dua nanti ada. Itu satu ya, 2. Kemudian ketiga, tingkat stabilitas. Ini juga penting. Digunakan presentase penyimpangan rata-rata sebesar 5, 10, atau 15%. Ini persen ini. Jejak data dan kecenderungan jejak data, kecenderungan arah namun dirinci lebih detail waktunya. Apakah terjadi peningkatan, penurunan, atau tidak. Ada level stabilitas rentang. Nah, rentan ditentukan dari banyaknya data terendah sampai tertinggi. Perubahan. Nah, menghitung selisih data antara hari pertama dan data hari terakhir, masing-masing kondisi ditentukan arahnya. Apakah menaik? Jika membaik ya, jadi kalau membaik itu menaik. Kalau kurang, memburuk. Kalau sama dengan kodowai, itu tidak ada perubahan. Saya kira itu ukuran-ukurannya dan ya memang harus dibaca ininya ya. Nah, ini ada contoh hasil penelitian bimbingan kita juga lama dulu kita bimbing ini kan sambil belajar juga. Nah, coba. Ini ada 3 ya. Anak ini bimbingan saya ini membuat soal banyak sekali. Jadi sesi pertama itu nih buat 3 soal. 3 soal ya sesi pertama. 3 soal sesi kedua. Mungkin hari kedua. 3 soal lagi sesi ketiga. Lihat anak ini. Nih. Itu yang ini kan soalnya dia bawa ke rumah anak itu ya. Ternyata anaknya itu hanya menjawab ini. Itu yang IQ 128 tadi. Aneh ya. Dia enggak jawab analis. Dia lompat ke sini. Nah, itu skornya 25%. Dihitung ya dari 100. Sesi kedua sama. Ini agak siswa JTEK-nya agak ini. Nah, sesi ketiga baru kerja evaluasi 2 kerjanya. Waktunya itu ini 60 menit. Ini sesi kedua 70 menit. 60 menit. Saya kira itu ya. Inilah hasil-hasil untuk siswa yang IQ-nya paling tinggi kalau tidak salah. Nah, ini yang IQ-nya 100 berapa ya? Enggak tahu. Nah, ini ngerjain semua. Malah benar ini 100%. Ini kan skornya 4. 3 soal ya. Jadi coba ya berapa ini. Baseline itu kita akan memberi 9 soal. Hari pertama ini, hari kedua ini 3 soal hot. Nah, ini 90 kerjanya ini 9 ini siswa kedua ini. Nah, siswa ketiga ada yang nggak dikerja. Saya kira gitu. Mana waktu? Ini hilang waktunya ya. Malah ini lebih menarik. 36 menit dihabiskan dibanding yang ini. Ini 30 menit. Ini hilang ini. Nggak tahu kemana. Ada waktunya sih. Saya kira gitu ya.
Nah, ini kira-kira tadi analisis visualnya. Secara visual, nah, saya kira itu warna merah itu kan ini ya, yang paling tinggi. J1 malah paling bawah, J3 di sini. Jadi sesi 1, sesi 2 begitu. Kerja dia kayak apa nih? Ini ada kerjanya. Hasilnya ya. Saya enggak ungkapkan semua. Ini baseline 1 ini. Ini sebelum dikasih perlakuan challenging task. Jadi hanya dikasih tes saja. 3 hari itu 1 hari dan hari pertama itu 3 soal, hari kedua 3 soal. Ya, saya kira gitu ya. Ya, kita pindah lagi di sini. Nah, coba kita lihat saat kondisi intervensi challenging. Dikasih dulu. Oh, baseline 2-nya. Nah, dia lompat ke baseline 2. Masalah ini. Baseline 2 itu maksudnya setelah intervensi ya. Jadi penyajian datanya kira-kira begitu. Nah, ini udah lumayan bagus ini coba. Baseline 2 harusnya kan begitu. Ini baseline 2, saya tidak pakai grafik, tapi pakai angka, tapi grafik tuh. Nah, ini yang G2 ini masih tetap memimpin ini. Sesi 2 menurun, sesi 3 juga menurun. Nah, yang G1 naik, turun. Pada umumnya turun di sesi 3. Nah, coba kita lihat misalnya. Intervensi. Intervensi itu maksudnya kan dikasih challenging task dulu ya. Tugas-tugas sebelumnya. Tugas-tugas itu juga harus dibuat. Berarti berapa itu tugasnya? Banyak dibuat tugas. Tapi di samping dikasih tugas ngisi, dikerja lagi kan ini ada 4 ya. Ada 4 tes host dikasih. Sambil dikasih ini perlakuan. Nah ini nih hasil-hasilnya ya. Nah coba. Ini siswa G2-nya bertahan ya, 100 dia. Nah gambarnya. Nah mari kita analisis ini. G2 pada saat, coba ya. Ini cara menganalisisnya salah satunya. Ya coba nih. Ini kan kondisi sebelum ada pemberian tugas. Setelah ada tugas naik. Tapi turun lagi ya di sini. Inilah berarti pada saat tugas itu harusnya kan ini mirip dengan ini. Nah ini yang menarik yang ini nih. Karena naik. Nah itu naiknya itu walaupun menurun kita pakai median biasanya. Titik tengah, tarik. Cenderung nggak menaik itu ya? Naik tuh. Ini juga. Pakai median. Kalau ini naik. Kalau ini turun kayaknya ini. Jadi siswa merah itu, siswa merah yang G2 ya malah turun. Ya. Nah itu dilaporkan aja. Jadi ini yang 2, 3 ya, yang G1, G3 betul-betul menunjukkan bahwa intervensi challenging task itu memberi dampak terhadap peningkatan apa namanya home-nya ya ini hot-nya. Karena kalau ini kan sebelumnya, setelahnya dikasih naik. Ya saya kira itu. Coba kita lihat interpretasinya apa ya. Oh habis, gitu doang. Saya nggak bisa lebih dalam lagi. Ada sih ini. Ya ini jelas ini menurun, kalau ini naik. Cepat sekali habis, coba. Saya kira itu, dan kalau Anda ingin mendalami ya baca sepintas saja. Belum kita hitung semuanya ini berapa persen ya penurunan. Ini kan
Materi saya itu ada kok ya di coba-coba saya kembali dulu. 2020 saya memberi materi ini di IAIN apa itu ya? IAIN Alauddin apa itu lupa. Mungkin ada di sini. Ya, saya kira itu untuk sementara ya. Kalau Anda tertarik ya perlu mendalami tadi konsep ini. Ya, bukunya baca. Oke, saya kira itu dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saudara sendiri yang presentasi ya. Saya kira itu. Silakan Bapak Ibu. Ya. Ya Pak, saya mau bertanya Pak, untuk tadi kan yang ditelitikan hanya 3 siswa. Nah, untuk mengukur IQ itu apakah dia IQ itu konstan atau memang bisa berubah gitu Pak? Dan apakah hanya patokannya itu siswa tersebut misalnya berprestasi di bidang tertentu, mengikuti sebuah event atau olimpiade sehingga dia bisa kita tetapkan sebagai siswa yang memang ber IQ tinggi gitu. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, misalnya saya juga masih tertarik dengan pembahasan Bapak kemarin tentang meta analisis. Saya baca tulisan Bapak tentang efektivitas pendekatan problem solving dalam pembelajaran sains dan matematika. Nah, apakah untuk tesis itu bisa kita ganti saja misalnya meta analisis, efektivitas pendekatan model apa gitu, pendekatan model apa dalam pembelajaran sains dan matematika. Jadi memang ketentuannya harus berapa variabel gitu Pak. Ya Pak, hanya itu aja Pak. Iya, jadi Bu, penentuan IQ itu kan bukan peneliti yang menentukan. Ya Bapak harus cari informasi. Lama itu mencarinya ya. Menelusuri ke sekolah-sekolah, siapa yang sekolah-sekolah maju kan ada hasil tes IQ-nya ya dari psikologi. Iya toh, sekolah-sekolah itu biasanya ada bekerja sama dengan departemen psikologi sehingga ada itu hasil IQ-nya anak. Ya, anak saya itu sekolah di MP Ciputat, ada kan, ada MIR namanya. Kalau MIR sih apa itu 8 kecerdasan itu. Jadi bukan peneliti Pak yang buat. Jadi Bapak mungkin ya kalau mau meneliti itu cari informasi ke sana. Siapa-siapa yang diklaim sebagai orang yang ada kok Pak kecerdasan tinggi. Teman saya di Bekasi itu ada yang IQ anaknya berapa ya? Dia bilang anak saya tinggi banget. Dari tes psikologi, nah ibu Bapak itu minta hasil tesnya, terus yang lain-lain. Bapak juga harus kerjasama dengan orang tua ya, harus ada minta dong kerjasamanya dengan orang tua. Karena nanti mungkin akan ke rumah orang itu. Saya sebenarnya menangani lagi nih, karena risetnya ini bagus, sukses. Riset pertama dulu ya, saya jadi kaprodi. Sekarang ada lagi, bahkan ada yang bukan saya pembimbingnya juga sudah lolos, tapi yang mencontoh ke sini model satu ini, belum ada model lain. Itu ada dia pakai Google Form, mengirimkan tugas-tugasnya itu pakai Google Form di masa pandemi. Tapi harus ada kerjasama Pak, minimal izin ke orang tua anak tadi. Ya, jadi harus ada informasi awal. IQ nggak berubah lah Pak. Kalau kita pakai teorinya Gardner, kalau yang berubah itu kan itu si
growth mindset itu. Kalau ini kan ada Pak, ada anunya. Dan penelitiannya kan bukan tahunan, jadi tidak usah ragu dengan perubahan IQ. Iya, penelitiannya 3 bulan Pak. Masa dalam 3 bulan tiba-tiba naik IQ-nya dari 112 menjadi 130 kan tidak mungkin. Nah yang terpenting itu Bapak dapat temukan informasi. Bisa aja tuh mahasiswa saya dia satu dapat aja. Yang mau meneliti saya nanya kemarin. Sudah dapat Pak, tapi baru 2. Saya bilang coba cari barang 3 ya. Di UPI ini Pak jadi riset S3 malah. Tapi ya bukan tadi sebenarnya ide untuk kecerdasan tinggi itu saya mau maaf, saya yang beri ide dulu itu. Karena kita pernah jadi konsultan dulu ya di BSMP itu saya pernah ditugasi mencari data di Menjur itu. Dan kita dapat info bahwa Direktorat Dikmenjur itu ada namanya Direktorat Pendidikan Non Formal dan anak berkebutuhan khusus. Ternyata berkebutuhan khusus itu 2. Nah di dunia itu sebenarnya kalau Bapak cari itu contoh-contohnya tadi ya, kebanyakan anak autis, anak saya aja itu yang buat IJTIHAD. Kalau anak ABK itu kan 2, yang pintar sekali sama yang susah sekali. Ambil aja yang pintar sekali kan, karena dia juga butuh. Nah saya kira itu jadi cari dulu Pak info. Dan carinya nggak pakai random tuh kan. Ini carinya secara kualitatif. Saya kira itu Pak. Yang kedua, saya mungkin udah kasih tahu ke Bapak ya. Mahasiswa saya itu coba-coba ada ini. Mudah-mudahan ada di sini. Mahasiswa saya itu nggak tahu berapa meta-analisis di matematika tempat saya mengajar itu. Belum ada. Justru orang biologi itu yang meneliti. Tapi di sini ada ya. Ada hasil risetnya. Dia ngambil berapa lupa saya coba. Dia ngambil 1 Pak. Enggak mungkin 1 Pak. Kalau meta-analisisnya tidak mungkin 1. Variabelnya Banyak. Pak maksudnya? Variabelnya. Iya, topiknya mungkin 1. Saya kemarin dikasih sama Allah, ya Allah. Ada PPT-nya itu. Mahasiswa ini presentasi di seminar internasional. Dia dapat penghargaan sebagai presenter terbaik. Mana ya? Coba nih. Coba ya. Mana ya? Ini Pak. Coba nih. Berapa saya enggak. Singkat sekali presentasinya. Nih, anak biologi. Mana tadi kenapa enggak bisa? Mana tadi? Loh. Ini dong. Ini Pak. Dia nggak tahu pakai apa ini ya. PPT-nya bagus banget. Nggak kelihatan Pak. Ini harusnya kelihatan ya. Ini Pak, kelihatan nggak? Belum ya? Sudah Pak. Kelihatan Pak. Sudah Pak. Oh hilang. Ya. Ini dia nih. Biologi learning, pembelajaran beliau untuk problem base Pak. Ada problem base di Indonesia. Dia kirim ke saya, dia bilang kemarin. PBL model, finding research, finding information for value learning. Ada 70 ya ini. 70 piece using PBL,
yang ditemukan di jurnal nasional terindeks Sinta yang dia cari sebenarnya. Masa 70 sih yang dia dapat itu. Nah, ini riset method pakai hebat dananya ini. Teknik dari 2019 menggunakan coding tadi ya. Data analisis. Nah, ini nih pakai Cohen ini. Wanalu ya. Rumusnya di buku saya ini ada, Pak. Population cuma ambil 33 yang bisa disortir ini kalau nggak salah. 33 artikel Sinta 1 sampai 5. Nah, sampel malah 12 saja. Artikel. Yang eligible itu yang memenuhi. Nah, data dari 2010 sampai 2019 datanya. Ini karakter populasi juga dia sampaikan. Cuma gitu doang, Pak. Nah, ini nih hasilnya. Ini tuh. Ini efek size-nya. Nah, ini di rata-rata kan. Ada 3 artikel ini. Yang medium, nah yang big, ada 5. Totalnya 0,3 ya. Nah, based on level. Junior high school ada 6. Efek size-nya segini. Junior high school ya. Nah, senior ada 6, jadi 12. Region ya, untuk wilayah ini ada Sumatera, Kalimantan, Bali 3. Efek size-nya ini. Standar deviasi ini. Nah ini Pak, learning outcome yang dia lihat itu loh, dari problem base itu pertama hasil belajar, ada 6. Metakognisi ada 2. Critical thinking 5. Problem solving 2. Ya, high order thinking itu hot. Sign proses skill, orang IPA dia kan. Berarti keterampilan proses sign. Literasi sign. Nah, ini ada juga yang tidak ada standar deviasinya, berarti dia tidak temukan kan? Tidak temukan di risetnya itu. Ya biasa Pak, riset-riset itu nggak semua jurnal, harusnya semua. Kalau data itu kan harusnya 2 itu. Ada rata-rata, ada standar deviasi. Ada riset yang nggak ada begitunya. Nah, relationship tahap dengan achievement. Fase 1 ya. Nah, ini kan fase dari problem base ya, teoretikal. Orientasi berkaitan dengan kritik, organize ya, coba hubungkan. Conclusion. Oh ya gini doang Pak. Ya kalau di seminar internasional kan nggak terlalu lama ya. Hanya 10 menit kali suruh ngomong. Nah, ini mahasiswa saya justru dia jurusan biologi itu. Ya padahal dulu saya kalau ngajar di metodologi riset itu kita ajari itu meta itu. Ya hanya memang meta ini kan masih kurang untuk studi-studi S1 ya. S2 yang banyak. Ya saya kira itu Pak. Jadi, ini satu variabel ya, satu dong fokusnya. Problem base Pak. Nih. Justru ini yang penting ini mencari temanya. Kan sebenarnya tugas saya ke Bapak itu ya. Tugas saya ke Bapak itu sebenarnya mau begini, ini kan terlalu sedikit. Loh, kalau Bapak mau kan meta analisis itu ada yang kuantitatif ya, ada yang kualitatif. Nah yang kualitatif saya tidak mendalami. Dulu teman sekelas saya di UNJ itu mendalami dia. Tidak sempat minta bukunya. Berpulang itu. Salah satu seorang dosen yang cukup hebat tuh dosennya. Namanya Agung Marhaini.
profesor apa di Universitas Undiksa namanya. Dulu itu universitas apa namanya? Terkenal di Bali. IKIP-nya Bali ya. Kayak UNJ-nya Jakarta. Dia khusus mendalami meta analisis di dalam riset kualitatif. Jadi meta itu ada di kualitatif juga. Nah, saya memang mendalami kuantitatif aja. Terutama yang eksperimen dan penelitian korelasi ya. Saya kira itu Pak. Ini tadi cuma 12 kok. Bisa ya. Kenapa? Karena Sita juga itu udah diakui. Kekuatannya ya. Saya kira itu. Ya kalau Bapak nanti banyak lah Pak. 70 atau 80 ambil jurnalnya. Nah salah satu cara tadi itu yang kolom-kolom yang saya suruh isi itu loh. Kan itu. Saya kira itu Pak ya. Silakan. Saya minta deh, ini masih ada. Kita kan hanya 2 SKS ini. Satu itu 140, berarti nanti 240 ya. Masih ada Pak. Oke, silakan. Nah, siapa yang mau presentasi? Saya mau lihat secara sepintas. Nah, silakan aja. Silakan present. Siapa yang sudah membuat? Kan 5 toh, tapi mungkin baru 1 yang dibuat, 1 aja. 1 aja dipresentasikan. Coba Pak. Pak Dadang, mana Pak Dadang? Iya, Pak. Coba aja. Saya belum ini Pak, belum ngumpulin Pak. Ya masa sih sudah berapa minggu begini tidak dapat 1 biji, keterlaluan. Kita ini Udah hidup di era 4 ini cuma Pak. udah 4 cuma saya kan perlu rekomendasi juga. Barangkali kalau saya munculkan malah nggak cocok misalkan gitu. Ya, coba aja presentasi kita lihat. Mana Bapak? Saya mungkin mau nyampaikan ini aja materi bukan materinya, Ya jurnalnya filenya, Bapak. jurnalnya aja ya Pak ya. Kita lihat mana itu jurnal Bapak itu. Apa jurnal betulan atau jurnal abal-abal? Khawatirnya abal-abal Pak. Ya itu istilahnya dikti itu. Jurnal abal-abal. Ya Bapak presentasi lah. Bentar Pak, saya buka dulu Pak. Ini masih wajah Bapak ini. Ya. Ini belum keluar ini. Iya. Oh, jadikan ini dulu Bapaknya nih. Jadikan host. Coba deh. Host, Bapaknya dijadikan host. Ya. Ini salah satunya ini Pak. Ya, Udah Bapak kelihatan sambil Pak. buka, saya mungkin menjelaskan yang lain. Tadi ya, saya ingin bilang itu yang single subject itu riset S2 loh Pak. Ya, Oh, yang gitu. Bapak nggak, mohon maaf, tapi banyak tidak diintroduce orang kan. Ya memang wawasannya kan belum semua orang tahu. Yang ini Pak. Udah kelihatan Pak? Kedua ini, saya hafal. Kedua ini Pak ya. Relation between professional value and critical Critical thinking disposition. thinking. Nah, ini ngerti nggak bagaimana Pak? Ngerti nggak maksudnya ini Pak? Critical thinking disposition ini itu bukan kemampuan, tapi apa namanya? Perilaku. Perilaku berpikir kritis. Saya pernah buat instrumennya ini ada. Salah satu bimbingan saya itu di S2, sekarang nggak ada bimbingan saya di UNJ. Ada sekitar 10 tuh bimbingan saya S2 matematika juga itu. Namanya perilaku kreatif. Jadi disposisi itu kan perilaku Pak. Bukan kemampuan berpikir kritisnya ini. Nggak masalah. Tapi nggak apa-apa Pak. Iya, tapi itu perilakunya. Saya masih. Kayaknya Bapak Saya kalau masih jalan, bagaimana ciri-ciri orang yang berpikir kritis gitu.
Jadi itu Iya. bisa skala bentuknya. Coba aja ke bawah kita lihat. Coba Bapak ke bawah. Ke bawah aja. Bawa lagi Pak. Terus saja terus. Ini Eurasia kan? Ya, Oresia. Pak, dia ke bawah apa itu? Indikatornya di situ apa? Indikatornya kan disposition. Kan dua atau di dunia itu matematika itu dua apa? Ada namanya kemampuan dan keduanya disposition. Iya, iya. Berpikir kreatif itu ada juga Pak, perilaku kreatif namanya. Tuh, Data disposition. analysis. Itu Pak, Iya. resultnya disposition. Iya, 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 iya. Coba ke Tapi bawah ini nggak lagi. masalah Pak. Memang saya lebih cenderung ke critical thinking-nya tadi. Tapi kalau Iya, misalkan boleh. perilaku nggak masalah. Oh, iya. Boleh. Mungkin bisa saya tunjukkan yang lain lagi Pak. Bahkan lebih bagus kalau dua-duanya ya, kemampuannya sama Oke. Oh, disposisinya. Jadi di dalam diri dia itu ada perilaku, tapi ada juga di otaknya toh. Kalau otak itu kemampuan, Pak. iya, iya, iya. Jadi Yang lain lagi Pak. perilaku kritis itu apa ya contohnya? Misalnya Bapak kalau dengar berita nggak langsung diterima toh. Ya, Perilakunya. dibuktikan dulu gitu. Ya, Kebenarannya. kalau lihat cewek cantik Pak Dadang kan tidak langsung terpesona karena bisa jadi pesonanya itu Sudah tua Pak. cantik keluar, ya kan? Kalau langsung terpesona ya tahu-tahu salah. Coba diganti lagi Pak, kita lihat. Iya Pak. Ya, Sebentar. kritikal itu kan Ernest tuh teorinya. Itu Bapak harus hafal-hafal ya Pak ya. Kalau kreatif itu siapa tokonya? Kalau kritis itu kan Ernest. Jadi salah satu indikator dari berpikir kritis itu how to clarify. Sudah kelihatan Pak Nah, yang iya, kedua. critical thinking. Tapi kalau ini critical thinking ini. In multilingual Otak nih. mathematical classes. Ya, buka saya cepat-cepat. Pak, ini oke. Ya. Ini juga satu jurnal tempat Eurasia ini. Nah, itu ada yang menarik tuh. Ini nih Yang mana Pak? Yang atas gambar apa itu? Languages. Languages. Ya. Distribution South African spoken. Ya udah, ini Ya. diganti lagi Pak, ganti aja. Ganti lagi Pak ya. Iya. Mana yang lain kita lihat. Ya saya kira itu temanya itu. Orang bisa bikin meta analisis dari berpikir kritis Pak. Cari barang 40 gitu ya. Nah itu kesusahannya di situ. Kalau cuma 5, ampun itu gimana. Yang ini berikutnya Pak. Tiga. Ya ini juga terindeks ini. Lupa saya. Ya. Supplementary. Ya ini boleh. Saya Pak ya. Ini semua terindeks. Ini Iya. malah Q1 kalau nggak salah. Educational Studies. Iya, iya. Punyanya CDM ini tuh yang Jermannya. Masih ada satu lagi Pak. Masih 4 ya, berarti Bapak tinggal cari satu. tinggal satu lagi. Jangan lupa ketua kelas nanti itu kan dikompil ya. Disusun semua jadi buku. Itu nanti bukunya itu yang kita nilai sebagai UAS ya. Pengalamannya lalu begitu. Jadi nanti matris Bapak kumpul sebagai tugas. Lalu kita kasih UTS mungkin yang membahas UTS itu ya ini sama ini. Duration profile dan critical Ya, thinking. Ya. Ini jurnal Q1 ini. Q1 ya. Ya Pak ya, saya kira gitu. Bisa ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. 4 ya. Nah, 4 baru Pak. Cari satu lagi. Ada lagi nggak satu orang yang siapa yang mau presentasi aja yang sudah ini
Gila. Satu misalnya satu dulu dibuat. Coba satu jurnal dulu dibikin kolomnya. Ya Pak, coba deh. Saya Bu Erni, Pak. Ya silakan Bu. Saya terkendala dalam hal mencari model dan teknik serta reliabilitasnya pada jurnal ini, Pak. Ya dicari. Kalau tidak dicari, bilang aja tidak ada. Oh gitu, kalau nggak ada, nggak ada. Kolom Saya itu lagi- memang maksa Anda bikin. Anda harus ngomong di situ. Oh, tidak ada. Saya lagi mikir juga nih, apa studi literatur atau apa nih? Saya ambil tentang growth mindset, Pak. Cuman saya udah buka Skimago, udah berselancar di Q1 gitu. Terus yang dari jurnal matematika cuman saya dapatkan 3, 2-nya lagi itu saya dapatkan dari Europe Journal Psychology for Education, karena sisanya nggak ada. Terus yang satu lagi saya dapatkan dari Teaching Dia and kan Teacher masih baru toh. Ini masih baru. Ya, Saya juga dapat kemarin itu yang baru dapat 3. ya itu nanti kan gini, kolom-kolom itu bahasa Indonesia aja Bu, bahasa di bahasa Inggris kan. Nah, yang Karena kolom kita ini, mau coba kolomnya kita lihat. Nah, Dibuat bahasa Inggris saja biar lebih mudah membuat desainnya. Kalau tadi kan itu kolomnya ya, baru sampai ya yang ke bawah ya. Ibu memahami growth mindset di situ sebagai apa tadi? Kerangka saya lihat ya. Tadi. ya framework. Frameworknya, kerangka saja. Jadi nanti penerapan kerangka itu. Nah, ketika di variabelnya saya bingung, Pak. Ini maksud variabelnya antara 2 doang, civic sama growth mindset, tapi dia ngomongin juga tentang self beliefs, behavior sama academic success, Pak. Yang perlu dilihat juga itu ada nggak variabel-variabel yang seperti independen, dependen, apakah ada variabel moderator yang lain, yang mana yang mempengaruhi yang mana. Itu Ada yang penting. kayak di sini menjelaskan tentang bagaimana si behavior itu berhubungan dengan academic success. Berarti Oke, coba dibuka kembali tuh itunya di matriksnya. Ya. Mungkin dijelaskan ya di sini. Self belief itu dalam penelitian ini berfungsi sebagai variabel dependen atau apa. Peneliti lain juga mengembangkan apa. Teorinya apa, Bu? Itu kan ada. Teori dia menggunakan apa teori itu? Daftar aja, didaftar. Di sini sih Misalnya menyebutkan 4 teori, Pak. 4 teori belajar. iya, teorinya Dewey kan. Mana daftar teorinya? Justru itu yang penting. Nah, teori-teori itu tinggal ambil dari daftar pustakaan. Ini kan ada pustakanya. Coba lagi Bu, kita lihat lagi. Coba ininya matriksnya dulu kita lihat. Matriks. Karena saya Itu hipotesis, kan boleh hipotesis, boleh pertanyaan penelitian yang mau dijawab apa di sana? apa bentuk kerangka kerja? Ya, coba dibawa lagi, Bu, bawa lagi. Ini saya belum ngeramu, Pak. Ini baru Kalau saya. enggak masalah. Tadi pertanyaan penelitiannya coba lihat. Pertanyaan penelitian. Enggak, yang tadi sebelum. Loh, jangan dulu ke sini, Bu. Ya. Kita lihat ke sana. Cuman ini. Apakah kerangka kerja menunjukkan bagaimana perilaku? Loh, itu kan bukan pertanyaan. Apakah ini meningkatkan ini? Apakah itu atau apakah kerangka kerja berbasis teori itu menumbuhkan apa gitu loh? Enggak ada ininya.
Loh, kok perspektif belajar? Apa yang berkembang di dalam growth mindset itu kan ini harusnya. Ya nanti dilihat desainnya pakai apa ya? Kan di metodologi lihat prosedurnya, instrumennya apa. Ini metode ini maksudnya metode apa dia pakai? Udah Eksperimen, dijelaskan. kualitatif. Loh, gimana? Masa ada riset begitu ya? Coba aja lihat Bu, kita Nih, metode. saya udah baca-baca Pak, naik turun. Kan ada di metode. Gimana? Ada di metode tuh. Riset itu ada metode namanya. Iya, Loh, di abstrak nggak kelihatan. bisa di bawah dong Bu, bukan di situ. Nah, di bawah setelah ini kan bab satunya, kemudian ada theory of learning-nya. Habis itu, Metodenya apa? Kita nah, kan mau bilang riset ini metodenya apa ya? Mana-mana metodenya? Metode biasanya itu. iya Pak, Kerangka kerjanya ada Bu, coba cari di bawah. Kalaupun tidak dia implisit. Ini variabel-variabelnya bagus. Mana metodenya? Ini kan kerangka teoritiknya. Mana-mana metodenya? bentar Pak. Nih saya turun Pak, nggak ada Pak. Nggak mungkin. Makanya saya bingung, ini kok nggak ada metodenya? Di situ Langsung saja yang belum konklusion. dapat. Ya. Coba turun ke bawah. Itu mungkin di atas metodenya. Coba-coba. Sebentar. Coba. Learning goals. Coba aja ke atas, Bu. Tidak mungkin tidak ada teori metodenya. Dia mungkin implisit di dalam. Itulah yang harus dicari oleh mahasiswa. Betul, Pak. Naik lagi, Bu. Udah, Pak, di sini. Coba naik lagi. Ke atas, ke atas. Ini connective, construct. Di sini, theory of learning. Iya, berarti ini penelitian ini bukan ini namanya hasil kajian. Tidak ada metodenya, tidak eksplisit metodenya. Karena ini kan pemikiran orang, toh belum ada datanya. Iya. Ya hanya di teori aja. Berarti tulisannya apa Pak metode? Ini namanya metode apa kalau begini? Metode library, toh, library research. Oh. Ya tapi dibaca Bu, jangan ikuti saya. Cari Udah dulu. ditulis di dulu sana. Pak biar nggak lupa. Sampai dapat. Iya Pak, nanti dibaca lagi. Coba ke bawah. Kita ke bawah aja. Ini ada objektif. Coba terus lagi. Konstruktivisme, sosial kultural teori, komunalitas praktis. Coba terus lagi. Bu. Ini uraian ini. Biasanya yang membuat begini orang hebat itu. Orang-orang yang bisa melakukan lupa saya. Metakognisi. Bukan. Review, literatur review itu biasanya orang yang risetnya udah tinggi. Oh. Kalau kita itu riset sederhana atau ada data, ungkapkan. Orang yang ini kan yang jam terbangnya udah tinggi orang begini. Iya. Pemikirannya. Ya ini teori aja ini. Baik Pak. Sudah Pak. Nanti kalau bisa ini coba dimasukkan di chatting di sini satu. Kita coba bantu Ibu baca. Kan Ibu sudah temanya kan growth. Bisa di chat nggak? Bisa Pak. Coba masukkan aja. Kan ada itu chat ya. Bentar. Chat Zoom atau chat WA Pak?
Boleh di WA juga, biar ke temannya juga yang lain. Lanjut aja Bu, coba. Lanjut lagi. Coba kita lihat lagi yang lain. Ibu dapat berapa itu? Udah dapat 5. 3 Ya, dari isiannya tadi itu, isiannya coba dilihat. Isiannya itu apa ya? Coba kita lihat isiannya. Isian matriksnya, Bu. matriksnya karena dia tidak ada populasi sampel responden berarti tidak ada. Terus instrumennya juga nggak ada. Berarti nanti saya harus nguasain di kesimpulan Pak sama kajian teorinya, perangkat teori. Yang harus saya baca Iya, ulang. maksud saya ini sebenarnya kalau kita tanya Anda, riset ini apa sih isinya? Membicarakan apa ya? Coba lihat kesimpulannya, Bu. Kesimpulannya. Kesimpulannya Pak. Iya, sebenarnya ini yang Ibu baca bisa Ibu jelaskan nggak ke kita? Hasil bacaan Ibu. Kalau Riset saya ini baru bicara baca ini, maunya begini, ingin ini. belum. Saya baru Belum. baca secara sekilas Pak. Harusnya kan Bu, Ibu yang jelaskan ke teman-teman. Baik. Oh, riset ini begini, ini. Ini Baik, sebenarnya begini ke sana. Itu yang kita inginkan kan? Baik. Iya, saya kira itu. Ada lagi yang lain nggak? Ada 5 menit nih. Kita repeat aja. Bisa nggak? Mohon maaf Pak, saya mungkin mau menanyakan apakah sudah betul yang saya cari jurnalnya Pak. Karena minggu lalu saya udah sempat nanya, ternyata salah. Boleh Pak, saya seperti Pak Dadang Ya. tadi untuk menanyakan apakah sudah betul atau tidak untuk lanjut ke reviewnya nanti. Iya, karena Pak Dadang itu sudah menerapkan growth mindset dia, jadi cari yang jurnal bagus. Kalau sebenarnya sih yang kemarin yang Ibu mau itu boleh kalau kamu pakai. Iya, saya tidak mau ini fokus ya, jurnal-jurnal lokal sumbernya Pak, ya. tidak ada indeksnya kan, begitu. Ini Pak, saya Itu yang didorong oleh pemerintah. Jadi saya sebenarnya bicara itu, ya ini kan jurnalnya ini Indonesia ini dua punyanya Pak Zul. Saya ada tulisan saya di sini tuh. Ada Pak. 2017. Saya fokus ke development Pak, untuk jurnal-jurnalnya saya mau fokus. Mau Apa lihat itu Bu yang geometric thinking? Iya. Yang Ibu ambil beberapa di geometric thinking. Saya fokus ke developnya Pak, development. Boleh gak Pak? Iya, tapi apa yang mau di-develop? Apa yang mau di-develop? Mungkin nanti bisa dicari dari sini Pak. Jangan, ampun dah, itu keliru, itu begitu. Jadi gimana Pak? Dong? Itu harusnya kan geometric thinking, ini kan isu baru. Ya, berpikir geometrik. Sudah ada algebraic thinking. Ibu cari ini tema ini ke tema geometry thinking test. Thinking. Loh, kan itu hal baru. Iya. Geometric thinking berarti ya untuk keywordnya nanti. Ini kan diteliti oleh orang Turki. Di Indonesia itu yang rame kan algebraic thinking. Algebra saya ketemunya GeoGebra, GeoGeo. Lain lagi itu Bu, kalau GeoGebra itu software untuk mengolah kasus-kasus geometri. Saya keywordnya development Pak soalnya. Kalau berarti salah ya Pak? Kan bukan isu. Development itu semua orang bisa pakai development. Oh jadi difokuskan ke satu isu aja ya Pak? Mohon maaf Pak, saya agak kalau development ini. Itu hampir seluruh jurnal bisa pakai development, semua aja deh. Itu bukan tema namanya development, itu judul. Yang tema itu geometri ini. Geometric thinking. Ini tema bagus loh. Ini. Geometric thinking itu termasuk yang bagus. Baik, saudara saya yang menulis itu, Kadir Erdogan tuh. Masih saudaranya Presiden Turki. Namanya sama ya. Mana lagi Bu geometric thinkingnya? Ini berarti saya salah nangkep Pak berarti kemarin. Kalau development itu kan riset development. Iya makanya kan saya kepikiran buat untuk
meneliti development apa Maksud mau saya begini, mengembangkan jangan ibu lari dari sini, karena Mm-mm. ini isu yang bagus. Mm-mm. Kalau mau bikin- Berarti difokuskan ke sini ya Pak, geometric ya, coba thinking cari ya. lagi 4 geometric 4 geometric thinking. thinking. Oh ya, baik Pak. Terima Atau kasih banyak Pak. geometri lah. Atau geometri. Oh ya, baik. Baik. Ada banyak. Ya. Panhill ya, coba deh. Coba dilihat di bawah, ada nggak teorinya Panhill? Kalau membahas geometri itu biasanya Panhill itu yang jadi tokoh Tokohnya ya. dari Van Hill. ada level 1, level 2, level 3 itu Ini yang Panhill ini ya. ini. Level 1. Level 1, level 2 itu punyanya Panhill. Tapi Bapak ini bukan dari Panhill, bagus juga. Panhill itu orang Belanda Iya. punya. Mhm. Nah itu tuh Panhill. Oh banyak Bu, kalau begitu cari deh. Ya. Jadi berpikir geometrik itu salah satu tokoh yang paling terkenal itu adalah Van Hill. Dan ada hierarki kalau Ibu mau buat soalnya. Kan ya ada banyak bimbingan saya. Yang pertama itu kan abstrak ya, rigorous abstrak. Level 5 kalau nggak salah, coba. Level 3 itu kan deduction, level 5 itu level 4 juga reduction. ada rigorous. Oh, ini Itu sampai yang- sini doang ya? Oh, Ini udah langsung beda bahasan. ya, STM. Saya kira apa tadi, tapi coba cari. Kalau Van Hill sih udah enggak, bukan terlalu baru, banyak. Tapi kalau mau berpikir geometrik itu memang kan ada hanya mengenal gambar, mana kubus, mana apa, lalu sifat-sifat, lalu deskriptif. Ini ya, 3-dimensional geometric thinking. Ada juga yang iya ya, kita sih coba cari aja. Maksudnya Iya. judul bagus, Mm. bisa banyak yang bimbing di sana kan Pak. Baik, Dokter di UHMK itu banyak yang ambil geometri. Jangan Ibu pakai development. Kalau development semua itu judul bisa development. Iya Pak. Kenapa? Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Kalau mau satu lagi silakan. Coba saya Pak, Ya. izin share Pak. Saya ingin tanya seperti Pak Dadang. Saya topiknya STEM. Ini Pak. STEM itu susahnya ini bagus sih. Itu kan isu terkini. STEM. Sains, teknologi, engineering. Nanti Ibu, Bapak membuat suatu pembelajaran kalau mau buat tesis. Di dalamnya ada sains, ada teknologi berarti menggunakan alat. Ada engineering itu apa ya? Engineering itu kan beda dengan teknologi, keteknikan. Ya, Nah, teknik. matematik. Jadi pembelajarannya nanti itu mengaitkan 3 hal, 4 hal itu STEM. Ya silakan. Salah satu isu kita kan STEM. Ya Ya, Pak, ya. Hmm. Baru bikin ininya, jurnalnya. Iya, kemarin saya salah nyari jurnal. Ya banyak Pak. Iya, Tadi Pak Dadang bagus itu. Tidak ini hanya, udah dapat kalau 5 ini sih kan Pak. Eurasia ini. Mm. Eurasia Pak. Ya, Cari yang beragam lah dari mana-mana. ya udah dapat Pak. Alhamdulillah. Ya segera diperbaiki. Baik. Metode itu selalu ada, kecuali dia riset itu. Ya. Nih, coba. Oh. Oh. Udah. Oke, saya kira itu ya. Coba ada yang kasih lihat kita biar ada kinerjanya ya. Tadi single subject, coba cari juga itu. Itu sebenarnya begini Pak, kita ingin Bapak itu jangan lagi bikin judul penelitian yang lama-lama itu loh. Pengaruh hubungan. Oh, gimana sih? Saya itu kan panggil menguji, malas kita. Kita sudah berada di situ sebenarnya. Walaupun di metodologi riset kan. Bapak di semester berapa sekarang? Semester 2 Pak.
Iya, meteorologinya semester 1 toh. Meteorologinya pasti bahas korelasi apa gitu. Jadi meteorologi itu harus ke sini mendukung riset-riset dunia atau yang mendunia. Masa kita hidup di abad 21? Penelitiannya abad 18 kan lucu gitu. Bahwa itu wawasan ya. Saya kebetulan di UHAMKA itu ngajar juga eksperimental design. Padahal menurut saya eksperimen itu riset sudah ini ya, sudah lama. Tapi kita ajari juga cara-cara eksperimen yang benar. Ilmunya udah tua. Jadi Anda nanti bisa tuh, Bapak nih apa namanya, STEM tuh, memberikan STEM untuk melihat apakah anak-anak cerdas itu meningkat ya kemampuan apanya. Komputasional Pak, kalau mau. Nanti saya akan jelaskan. Computational thinking. Jadi STEM itu sebagai cara melatih anak. Lo coba ya, wawasan riset nih kita kasih. Anda bisa bikin penelitian itu. Nah, seperti mahasiswa tadi. Efektivitas, apa tuh, penggunaan pendekatan STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir komputasional. Nah, itu komputasional itu termasuk yang baru. Nah, saya tidak tahu. Ada nggak mata kuliah yang pernah dijelaskan Bapak itu? Ya ini kali isu-isu komputasional itu, karena komputasional itu menggunakan konsep teknologi. Dan embrio teknologi itu ada di STEM tuh. Segitu riset yang belum ada di Indonesia. Ini Bapak catat nih, direkam punya perkataan saya. Jangan lagi kembali nanti pengaruh ini lagi. Wah, kita kehilangan ini. Bahwa kita nanti agak kesulitan di awal memilih caranya, iya. Itulah growth mindset yang kita ajari ya, Bapak di awal. Kalau tidak ya kita capek tuh. Judulnya pengaruh apalagi itu survei. Itu nggak menambah pengetahuan sama Bapak, menurut saya. Biasa-biasa saja gitu. Saya kan bikin, ada yang meta analisis, ada yang apa gitu. Jadi beragam riset ini. Ya, kita dulu di UNJ juga, saya di tahun berapa itu ya, saya masuk UNJ itu S3 saya tahun 2000. Risetnya cuma 2, korelasi dan eksperimen. Dan itu selalu dipelesetin di mana-mana. Dokter UNJ itu dokter korelasi dan dokter itu. Tapi UNJ merubah diri. Sekarang risetnya macam-macam banyak. Ya, kalau saya sih menurut saya itu tergantung juga kepada arah prodi dosen ya, wawasan dosen. Kalau tidak dia ke situ Pak, dia gimana ya? Sehingga kita itu kalau nguji apa ya, kita merasa ini tidak ada bedanya dengan S1. Kadang-kadang kita apa bedanya S1 skripsinya, tesisnya. Cuma pengaruh-pengaruh harusnya muncul tuh ada satu distingsi. Nah, misalnya pendekatan saya ini Pak, saya menggunakan single subject. Nah, ya kayak Nunggu Nurlena itu baru 1 riset di situ. Desain riset dia pakai. Ya belajar lama tuh dia. Bisa lihat sudah mau terbit di Sinta 2. Tulisannya Pak Yopi. Pak Yopi masukkan ya di situ. Nah, saya juga belajar itu. Nah, saya udah kasih tahu minggu lalu ya bahwa desain riset itu panggil ahlinya saya untuk di jurusan saya, bukan lagi panggil Pak, jemput untuk membahas itu. Memang begitu Pak, kalau riset itu nggak bisa kali ya dijelaskan. Makanya dosen metodologi itu kan begini. Orang-orang yang memegang dosen metodologi, orang yang punya jam terbang riset yang banyak, punya pengalaman riset yang banyak. Karena itu mau dituangkan kan. Kalau metodologi itu sifatnya teoritik, nggak ada bisa digunakan itu. Nah banyak sekali kita temukan buku-buku kita baca, bukan peneliti, jadi susah juga. Harus ada Pak
pengalaman riset sedikit, itu nanti yang dituangkan ke mahasiswa. Bahwa itu belum sempurna, ya kita perbaiki. Nah, saya kira itu ya. Kalau saya mulai Pak, membuat satu jurnal dulu dibuat, jangan semuanya mau dibuat sekali, ya capek. Satu dulu dibuat. Jadi kita lihat-lihat. Saya kira itu Bapak ya, Bapak Ibu. Udah lewat, udah jam 3 kurang. Demikian, saya mohon itu nanti minggu depan mungkin ya sudah bisa Bapak presentasi. Nah, mungkin saya nambahin lagi satu isu, misalnya didactical design riset kalau Bapak mau. Itu juga riset baru. Riset-risetnya orang UPI itu didactical. Tadi dia, di Suryadi. Ya, baik. Demikian pertemuan keberapa sekarang ya? Saya udah absen tadi itu, jadi nggak lupa. Pak, Iya, izin bertanya boleh Pak? iya, silakan. Saya mau nanya tentang tema yang buat matrik itu Pak. Saya mau ngambil etnomatematika tapi belum tahu itu udah bisa dijadikan matriknya atau belum. Ya, tergantung jurnalnya mana, etnonya mana. Oh iya, sebentar Pak. Saya punya bimbingan etno satu-satunya di tempat saya. Nah, Tapi unik. Ada si itu juga meneliti, di jurnal ini juga si itu meneliti Mbak. Si Ruli. Ruli itu malah 2000 sebelum ini kali. Di jurnal ini ada lagi satu tulisan yang etno juga. iya Pak. Memang Kalau etno dia. Ada kok Ruli itu coba. Etno Matematika Jogja. Ini membacanya malah tidak kultural aja. Sekarang jurnal ini ya sulit. judulnya ini bisa Pak kalau etnomatematika tentang ini. Iya, ini bisa tapi di gimana? Bisa buka nggak? Saya kasih lihat di jurnal itu ada etno. Etno itu banyak. Kalau ini kan kultural aja. Oh iya. Etnomatematik itu banyak, Bu. Saya kebetulan membimbing satu orang, tapi satu orang itu penuh etnonya. Kenapa penuh, Pak? Sampai skripsi mahasiswa saya itu, Pak, reviewernya siapa? Profesor yang di UPI loh, siapa yang terkenal itu? Mahasiswa S1, reviewernya seorang profesor. Kenapa? Karena dia membuat namanya board game, papan game. Dia buat soal itu, lalu dia buang ke papan, nanti kalau dia kena Pulau Sumatera, misalnya Kalimantan apa, itu ada soal nanti berbasis Kalimantan. Itu saya membantu anak itu dulu, ampun lah. Mungkin lama saya bimbing, tapi akhirnya luar biasa. Sore-sore saya itu terpikir, loh, kan mudah sekali membahas etno di Jakarta itu, Pak. Gimana mudahnya? Pergi aja ke Taman Mini. Itu hari dia buntu. Saya dapat ilham itu ke Taman Mini. Semua wilayah itu ada. Nggak perlu ke lokasi. Di Sulawesi ada contoh misalnya, sayang ya mahasiswa saya itu kita belum sempat buat hakinya. Karena dia etnonya itu seluruh provinsi. Bikin papan ya, dikocok, buang, kena sana Maluku. Ada soal nanti yang terkait Maluku. Aduh, siapa sampai itu reviewernya, saya belum publish sih riset itu, saya sudah suruh tulis. Siapa namanya? Pak siapa ya? Aduh, di Bandung itu, Kapro di S2 S3-nya Bandung, UPI. Itu mau dia. Jadi coba bayangkan, orang itu etno Sunda, etno Bangka, mahasiswa saya itu semua etno. Dan ternyata itu ada di Taman Mini, Bu. Ada di sana. Misalnya, gimana menyusun atap. Itu ada perbandingannya ya, kalau di
Sumatera. Antara pacak dengan ini ada angka-angkanya. Menurut saya mahasiswa itu hebat. Sudah selevel S2 itu. Ya apa namanya? Nisa Anugerah Ilahi. Coba deh dicari repository UI. Nah, coba Ibu jangan kalau itu di jurnal tadi itu ada etno. Nah, coba. Gimana sih cara mencari etno tapi masih apa namanya? Tidak terlalu jelas. Seingat saya itu ada kok. Mana-mana. Coba ya. Saya coba kasih lihat terakhir. Mana. Kadang-kadang mencari nggak ketemu. Namanya itu Pak Ruli yang nulis, Bu. Luris Caritas. Kacau ya kalau kita cari baru cari nggak ketemu. Ada kok. Di jurnal itu, Bu, di jurnal tadi tempat Ibu itu ada yang terbit 2020 kalau nggak salah 2021. Kok carinya ke situ ya, ke Kathmandu. Nah, tadi itu. Di Etno juga itu tidak terlalu baru, sudah ada ini. Ampun dah. Nah ini Bu, saya kasih lihat Ibu ya. Mana? Coba saya presentasi ya. Ibu keluar dulu nih. Ibu lihat nggak ini? Ibu lihat nggak ini? Ada Pak. Jurnal Ibu tadi. Ibu malah dapat yang kultural. Kalau ini memang etno. Dan banyak etno di situ, Bu. Saya udah baca jurnal ini. Saya terbit. Jurnal saya kan yang open inquiry itu termasuk yang banyak dikutip di sini. Open inquiry terbuka. Itu penulisnya siapa ya? Jen siapa? Pas saya terbitkan di sini dia kutip lagi punya saya itu. Open inquiry. Ini nih Jogja punya Pak. Nih. Jadi etno Jogja. Itu di jurnal ini Bu, etno itu kalau 10 ada atau banyak deh. Banyak yang menulis etno. Nah, dia kualitatif ini yang sih. Nih kelihatan nggak? Saya pernah baca masalahnya. Misalnya mangsa kapita bahasa Jawa nih, mangsa kapat. Ini loh, kelihatan nggak etnonya orang Jogja itu? Di Raja Jogja itu punya etno begini. Saya punya satu riset yang sudah terbit juga itu bareng mahasiswa itu lama juga. Etno dia, tapi etnonya berbasis wilayah apa laut gitu loh. Misalnya keramba apa gitu. Jadi budaya-budaya di laut, budaya menangkap ikan. Ini Bu nih ada ini etno Jogja. Sampai menghitungnya legi, wage apa itu ada. Nah, jadi kalau tadi Ibu mau pakai yang punya Kathmandu itu boleh, tapi itu punyanya Pak Ruli jauh lebih hebat ya. Sudah muncul etnonya dia. Itu salah cari kalau begitu. Sebenarnya banyak di situ etno. Saya pernah mencari etno itu kalau ada dia. Etno Padang, etno. Di jurnal itu banyak sekali yang nulis etno. Nah itu baru memang, tapi itu saya lihat Urdu punya ya. Kathmandu itu kan Pakistan. Oke ya, saya kira itu. Kalau Ibu mau cari aja di situ. Atau cari ke tempat lain. Mungkin 3 dari situ, 2 dari tempat lain. Etno banyak di situ. Sebenarnya ada satu lagi isu yang Ibu tidak gali.
penelitian berbasis masa pandemi COVID. Ada itu. Saya nyimpan, Pak. Ada 7 enggak salah ya. Riset-riset berbasis pandemi. Itu juga isu dong. Kita ini kan kerja kita begitu. Kalau ada waktu kosong cari apa isu tersebut. Salah satu isu itu adalah pembelajar. Bagaimana pengembangan pembelajaran yang mengakses masa pandemi. Tapi walaupun pandeminya udah mau lewat nih. Saya ada nyimpan itu. Kalau 6 atau 5 adalah. Salah satunya yang di Eurasia di situ. Itu juga isu. Malah paling isu itu. Karena kenapa? Kita lagi berhadapan dengan pandemi. Kalau etno itu kan isu-isu lokal. Saya pernah mendownload jurnal ratusan itu ya. Dari mana itu? Saya bagi-bagi ke mahasiswa. Salah satunya etno. Baik ya, demikian kuliah saya. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, Pak.